Udah, sekarang dosanya ini kamu berangkatlah dan buanglah dosa itu fil bahri ke dalam lautan. Nah, ini. Maka di kitab ini dijelaskan wa yadhabul malik wa yatrah wa fil bahri wa yakhluqullahu ta'ala min tilkal dzunub timsahan fil bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Usfuriyah hadis yang ke-17 ini menjelaskan bahwa ketika Allah memberikan cobaan kita sakit, maka Allah mengirimkan arba'atan minal malaikah, 4 malaikat yang dikirimkan sebelum kita sakit atau kita menjelang sakit. Maka Allah memerintahkan yang pertama ayya'khudha quwwatahu, untuk mengambil kekuatan kita, maka sehingga kita ketika sakit badan kita akan terasa lemas. Wa ya'muru tsani ayya'khudha ladatat ta'am min famihi. Yang kedua adalah Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil rasa lezat di dalam mulut kita atau dari mulut kita. Maka ketika kita sakit, apapun yang kita makan akan terasa tidak enak. Itu memang ada malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mencabut kenikmatan di dalam mulut kita. Yang ketiga, ketika kita sakit maka Allah wa ya'muru salis ayya'khudha nura wajhihi. Ketika kita sakit, Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nura wajhi, cahaya di wajah kita. Sehingga ketika kita sakit, maka tubuh kita, khususnya wajah kita akan terasa pucat. Ini tiga ini yang berkaitan dengan jasmani kita. Yang keempat, ini yang tak kalah pentingnya adalah wa ya'murullah ta'ala malik alladhi wa ya'murur rabi ayya'khudha jami'a dzunubah. Yang keempat, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil jami'a dzunubah, jami'a dzunubi, semua dari dosa-dosanya. Wa yakunu tahiran an, maka orang yang sakit itu akan tahiran an, bersih dari dosa-dosa. Nah inilah makanya ketika kita sakit kita dianjurkan untuk bersabar, karena dalam hadis lain setiap muslim yang sakit maka sakitnya itu akan menjadi kafarat bagi dosa-dosanya, bahkan walaupun hanya tertusuk duri sekalipun maka kita harus bersabar, dan insya Allah itu akan menjadi salah satu pelebur dari dosa-dosa kita. Allah akan mencabut kekuatan kita sehingga kita lemas. Yang kedua, Allah akan mencabut kenikmatan dari mulut kita, dan yang ketiga adalah mencabut cahaya dari wajah kita. Makanya ketika kita sakit, makan pun gak enak, lemes, yang biasanya kuat kemana kesana kemari akan menjadi lemas badan kita. Nah itulah kadang kita terbalik, ketika kita sakit justru kita ditawari berbagai macam makanan yang tidak pernah ditawarkan ketika kita sehat. Itu kita sakit ditawari sate, ditawari macam-macam bakso, mie ayam, dan lain-lain yang itu yang luar biasa enaknya ketika kita sehat. Ketika kita sakit, maka walaupun apapun bentuknya, apapun lezatnya makanan tentu tidak akan berpengaruh, dan kita tidak akan merasakan enaknya makanan tersebut. Nah itulah pentingnya juga kita bersyukur ya, jika kita mendapatkan nikmat uang atau rezeki apa ya, kita sekali-kali kita bersyukur untuk menikmatinya ya, sekali-kali makan enak bersama keluarga. Ini juga penting adalah kita merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan rezeki uang misalnya. Jangan sakit baru kita ditawari makan yang enak, tentu saja ya tetap gak enak. Makanya ada orang yang pelit itu tidak hanya pelit terhadap orang lain, bahkan pelit terhadap
dirinya sendiri. Dia punya ayam yang banyak, nggak pernah nyembelih ayam, nunggu dua keadaan, nunggu dia sakit atau nunggu ayamnya yang sakit. Kan parah. Kembali lagi pada hadis tadi, masyarakat muslimin. Jadi ketika kita akan sembuh, ya, maka Allah memerintahkan untuk mencabut, ya, mengembalikan kekuatan kita. Ya, kita ditakdirkan mungkin sakit 1 minggu atau 1 bulan, ya, maka ketika sudah akan sembuh, maka Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, kembalikan kekuatan orang ini kepada si fulan. Karena apa? Ini sudah waktunya sembuh, maka kita menjadi sehat lagi. Yang kedua, perintah Allah kepada malaikat yang mengambil rasa lezat, kembalikan rasa nikmat makanan di mulutnya. Maka rasa nikmat itu kembali datang ketika kita sudah sehat. Yang mencabut cahaya wajahnya juga diperintahkan oleh Allah kepada malaikat tadi untuk segera mengembalikan cahaya wajahnya sehingga apa? Tidak pucat lagi. Nah, yang keempat ini malaikatnya bingung. Ketika malaikat ini sudah diperintahkan untuk mengembalikan masing-masing yang diambilnya, tapi ternyata malaikat yang keempat itu belum. Ini protes, ya, kepada Allah. Ya Allah, ini ketika teman saya ini suruh ambil satu-satu dan sekarang sudah dikembalikan. Nah, ini saya diperintahkan olehmu ya Allah untuk mengambil dosa orang ini. Ini bagaimana dosanya ini? Gak mau saya ngambil apa? Bawa terus berat kemana-mana. Dosanya luar biasa. Ini kok gak dikembalikan, ini gimana nih prosesnya? Maka Allah mengatakan, wahai malaikat, tidak usah dikembalikan, ya. Yang satu ini gak usah dikembalikan. Ya, terus bagaimana ya Allah? Ya. Maka kata Allah ini, yaqulu Rabbi azza wa jalla idhab watrahha fil bahri. Udah, sekarang dosanya ini kamu berangkatlah dan buanglah dosa itu fil bahri, ke dalam lautan. Maka di kitab ini dijelaskan, yadhabul malik wa yatrahha fil bahri wa yakhluqullahu ta'ala min tilkal dhunub timsahan fil bahri. Maka malaikat tadi membawa dosa orang yang sakit tadi, dibuangnya ke dalam lautan. Dan dalam keterangan kitab Sunnah dijelaskan bahwa Allah kemudian menciptakan dari dosa tersebut, ini diciptakan makhluk yang bernama timsahan buaya. Buaya laut ini berarti diciptakan, menurut keterangan ini wallahu a'lam, ya, ini diciptakan dari dosa-dosa dari orang yang sakit yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya, terciptalah buaya laut. Nanti bertanya, entah kalau buaya darat itu terbuat dari apa, itu silakan dipilih sendiri. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi artinya ketika kita sakit, ini mari kita selain kita bersabar juga bersyukur. Karena apa? Ketika kita sakit, insya Allah itu adalah banyak sekali hikmah yang kita ambil. Mungkin Allah adalah salah satu jalan Allah untuk mengambil dosa-dosa kita. Kita ditunggu-tunggu sama Allah, ya, untuk beristighfar. Kita mungkin lupa untuk beristighfar, untuk bersyukur. Kita tidak pernah bersyukur ketika kita dalam keadaan sehat. Ketika gigi kita sakit, maka begitu sembuh, alhamdulillah gigi saya sehat. Ini nunggu kita diberi sakit dulu oleh Allah, baru kita alhamdulillah punya gigi yang sehat. Nah, kita kemana? 30 tahun diberi gigi yang sehat setiap hari, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Baru ketika diberi sakit gigi 7 hari terus sembuh, syukurnya luar biasa, alhamdulillah, bisa makan sate lagi, alhamdulillah, dan macam-macam. Nah, inilah pentingnya Allah memberikan cobaan kita berupa sakit. Ternyata begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Intinya ketika kita diberi sakit oleh Allah, mari kita bersabar dan juga bersyukur, dan tanamkan dalam hati kita, semoga sakit yang diberikan Allah ini menjadi salah satu jalan kita dibersihkan dosa-dosa kita dari hati kita, dari dalam tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran kita bersabar atas sakit yang diberikan Allah kepada kita.
Mungkin itu sedikit saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.